Selamat pagi sahabat GKBS TV yang terkasih. Kembali kita awali pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami hendak mendengarkan Engkau lewat firman-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun, mengajar kami, agar firman yang kami dengar, kami mengerti dan menuntun kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKBS TV yang terkasih, firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Topik kita pagi hari ini, baiklah hidup kita dipimpin Roh. Saudaraku yang kekasih, mendahului teks kita pagi hari ini, saya bacakan ayat yang ke-16. Tujuan menulis. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Paulus dalam suratnya membandingkan roh dan keinginan daging. Kita tahu bagaimana keinginan daging. Paulus sebutkan sampai lebih dari 15 poin. Antara lain, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, dan seterusnya. Ia sebut bagaimana keinginan daging. Lalu ia sebut bagaimana buah roh, yang sangat terkenal dalam Galatia 5 ayat 22 sebelum teks kita. Ada 9 buah roh, antara lain kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, ia mau katakan kepada kita, kalau kita mau dipimpin oleh Roh, tentu keinginan daging akan menjauh dari kehidupan kita. Paulus berbicara tentang cara hidup baru orang Kristen. Selayaknya orang Kristen itu harus hidup dituntun oleh Roh, tidak lagi memenuhi keinginan daging sebagaimana sebelum ia mengenal Kristus. Hiduplah oleh Roh, hiduplah dipimpin oleh Roh. Selanjutnya ia katakan, orang yang dipimpin oleh Roh, ia tidak lagi menjadi gila hormat, tidak lagi saling menantang, dan tidak lagi saling mendengki. Kenapa? Karena semua hal tersebut adalah kedagingan. Paulus katakan, orang hidup dalam roh, kedagingan tidak menguasai dirinya lagi. Apakah yang dipimpin oleh roh, saudaraku? Bagaimanakah dipimpin oleh roh, saudaraku? Sangat-sangat sederhana, tidak usah kita berpikir jauh-jauh. Secara gamblang bisa saya sebutkan demikian. Alkitab yang ditulis dalam waktu yang cukup lama, dengan berbagai budaya, dengan berbagai bahasa, dengan berbeda cara pandang, semua isinya satu tentang kasih Allah akan dunia ini. Kenapa bisa demikian isinya? Karena mereka semua yang menulis dipimpin oleh Roh. Kita bisa lihat juga, ketika orang membaca Alkitab, kita tidak bisa membaca Alkitab lewat kemampuan studi kita di perguruan tinggi, karena bakat kita atau talenta kita yang luar biasa. Tapi kita bisa memahami Alkitab ketika Roh menuntun kita untuk mengerti Alkitab. Kita beribadah di gereja, kita beribadah di rumah merasa nyaman, kita bersekutu dari rumah dengan mereka yang hadir di gereja. Semua boleh dengan baik. Karena apa? Karena semua mereka dipimpin oleh Roh. Kita selamat, kita sehat, kita sukacita, damai sejahtera, kita boleh sukses karena dipimpin oleh Roh. Saudaraku, tantangan kedagingan selalu ada setiap saat. Tapi ingatlah,
Orang percaya baiklah hidupnya dipimpin oleh Roh. Inilah ajakan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang memimpin kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dengan demikian kami akan beroleh damai sejahtera, sukacita yang datang dari Tuhan. Tuhan, pada hari ini tuntunlah kami dalam pekerjaan kami. Tuntun keluarga kami dimanapun mereka berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu,